saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh! Shalom, apa kabar kita semua? Saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kembali dalam program God Word Study bersama His Grace TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali membahas nilai gereja. Dan hari ini kita masuk pada seri yang kelima, yaitu nilai gereja yang kelima, respect atau saling menghormati, saling menghargai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mensubscribe channel His Grace TV. Jangan lupa di-like dan jangan lupa di-share agar setiap tayangan dari His Grace TV boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nilai yang kelima dari gereja His Grace adalah respect atau saling menghormati, saling menghargai. Kenapa gereja perlu menghidupi nilai respect atau saling menghormati? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pada pasalnya yang ketiga. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Gereja menetapkan nilai respect atau saling menghormati karena kita saat ini sedang berada di dunia yang penuh dengan orang-orang yang tadi kita baca sebagaimana di 2 Timotius 3 yang tadi kita baca. Banyak orang yang menyombongkan diri, banyak orang mencintai dirinya sendiri, banyak orang tidak tahu berterima kasih dan sebagainya. Di masa-masa terakhir ini, di hari-hari terakhir ini akan begitu banyak orang-orang, bahkan orang Kristen, orang yang percaya, justru kehilangan rasa respect atau saling menghormati. Karena lebih mencintai dirinya sendiri, lebih mencintai uang, menjadi hamba uang, lebih menuruti hawa nafsu, tidak mau berdamai, membual, menyombongkan diri. Ada begitu banyak orang-orang di masa-masa hari-hari terakhir ini. Kita akan jumpa dengan orang-orang demikian. Makanya gereja perlu menetapkan nilai respect. Gereja perlu menghidupi nilai saling menghormati. Agar setiap kita keluarga besar His Grace, setiap kita siapapun yang menyaksikan acara ini, memiliki nilai, menghidupi nilai respect, menjadi budaya saling menghormati ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahukah kita bahwa rasa hormat adalah hal yang penting dalam menjalani hidup ini. Saling menghormati adalah hal yang penting dalam menjalani kehidupan ini. Dalam sebuah kepemimpinan yang menghancurkan sebuah kepemimpinan, itu bukan terletak pada siapa pemimpinnya. Sekali lagi, yang merusak suatu kepemimpinan, yang menghancurkan sebuah kepemimpinan, itu bukan terletak pada siapa pemimpinnya, melainkan seberapa tinggi respect, seberapa tinggi rasa hormat yang diberikan orang-orang yang dipimpin kepada pemimpinnya. Saya kasih contoh, pemerintahan yang hancur itu bukan terjadi karena kepada siapa pemimpinnya, tetapi seberapa besar respect, seberapa besar rasa hormat yang ditunjukkan rakyat kepada pemimpinnya. Kehancuran sebuah keluarga bukan disebabkan dari perselisihan atau kesalahan yang fatal, melainkan seberapa besar rasa hormat, seberapa besar respect yang diberikan suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Makanya rasa hormat, respect sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih kita sebagai orang-orang yang percaya, makanya kita perlu menghidupi nilai respect atau saling menghormati. Yesus pun memberikan kepada kita suatu gambaran mengenai respect ini, mengenai rasa hormat
Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, dia menunjukkan rasa hormat kepada pemerintahan yang ada. Dia menunjukkan rasa hormat kepada siapa yang ada di atas dia. Mari kita buka di dalam Markus pada pasal 12. Markus pada pasal 12 ayat 13 dan 17. Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17 dikatakan di sana, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar pajak atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Mereka ingin menjebak Yesus mengenai rasa hormat terhadap kaisar. Tapi Yesus berkata, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yesus sedang mengajar kita bahwa dalam kehidupan kita harus punya rasa hormat. Apapun jabatan kita, apapun status kita harus punya rasa hormat. Kita harus punya rasa respect dalam kehidupan ini. Kita harus menghidupi nilai respect dalam kehidupan ini. Yesus katakan, "Kau harus hormati kaisar, maka kembalikan apa yang menjadi milik kaisar. Dan kau pun harus menghormati Allah. Berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yesus mengatakan, kau harus beri rasa hormat kepada siapapun yang di atasmu. Kau harus beri hormat, bukan hanya sekedar kepada Tuhan, tapi juga kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita buka di dalam Yakobus pada pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Iri hati bisa menghancurkan nilai hormat dalam kehidupan kita. Iri hati menjadi musuh dari rasa hormat. Banyak orang tidak memiliki rasa hormat. Kenapa? Karena yang dalam hidupnya, dalam hatinya penuh dengan keirian. Iri hati yang dia hidupi. Esau tidak memberikan respect kepada Yakub karena ia iri hati terhadap Yakub. Ia merasa Ishak lebih menyayangi Yakub daripada dirinya. Oleh karena itu, mari jaga hati kita, jangan sampai kita iri hati, karena iri hati menjadi musuh dari rasa hormat. Selain iri hati, ada juga sikap egois yang menjadi musuh dari rasa hormat. Selain iri hati, egois bisa menghancurkan rasa hormat dalam kehidupan kita. Hari ini, selain kita jangan iri hati, pun mari kita belajar untuk tidak egois. Mari kita belajar untuk memiliki kemurahan hati, sehingga kita tidak egois, sehingga kita bisa menghormati orang lain. Bagaimana kita membangun rasa hormat dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mempunyai nilai respect dalam kehidupan kita? Yang pertama, tundukkan hidup kita kepada Tuhan. Poin yang pertama, agar kita bisa membangun rasa hormat, bisa membangun nilai respect dalam kehidupan kita, dimanapun area Tuhan percayakan dalam hidup kita bisa membangun nilai respect, nilai rasa hormat ketika kita menundukkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan membangun hubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengubah kehidupan kita. Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Setiap iri hati kita perlahan-lahan akan dihancurkan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kita agar kita terlepas dari iri hati. Tuhan yang akan menuntun kita lewat kuat kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita akan keluar dari sifat keegoisan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini, rendahkan hatimu, tundukkan hidupmu kepada Tuhan, maka kita bisa membangun nilai hormat dalam kehidupan kita. Kita bisa menghormati siapapun pemimpin kita. Kita bisa menghormati siapapun yang ada di sekeliling kita. Ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, maka dengan mudah kita akan menghormati Tuhan dan kita akan menghormati sesama. Bahasa kerennya, respect God, respect people.
Jadi yang pertama, bagaimana membangun nilai respect dalam hidup kita? Yang pertama, tundukkan hidup kita kepada Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis, pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis mau mengambil rasa hormat kepada sesama dalam kehidupan kita. Dia mau mencuri sehingga kita menjadi orang-orang yang iri hati, egois, sehingga mudah untuk kehilangan rasa hormat kepada orang yang lain. Makanya kita perlu menundukkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menghidupi nilai respect dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat membangun nilai respect dalam kehidupan kita, rasa hormat dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajarlah untuk mengasihi. Kalau kita belajar untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang respect, yang punya rasa hormat terhadap orang lain. Belajar untuk mengasihi, berhenti membanding-bandingkan, berhenti untuk iri hati. Banyak orang Kristen, kenapa bisa iri hati? Dimulai dari membandingkan. Kenapa dia begini? Kenapa si A begini? Kenapa si B begini? Kok si A bisa? Kok si B bisa? Itu kan karena ini, itu kan karena itu. Mulai membandingkan. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang negatif terhadap orang lain. Dan pada akhirnya kita mulai iri hati. Dan pada akhirnya kita tidak lagi punya rasa hormat kepada siapa yang ada di sekitar kita. Kita mulai membicarakan kejelekannya, kita mulai untuk menjatuhkan dirinya. Maka mari kita belajar untuk mengasihi, sehingga kita dapat membangun nilai respect dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang menyaksikan tayangan ini, saya berdoa, mari hidupi nilai respect. Belajar untuk menghormati, belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Hormati pimpinanmu, hormati gembalamu, hormati atasanmu, hormati siapapun yang Tuhan percayakan ada di atasmu. Sehingga ketika kita menghormati banyak orang lain pun akan menghormati kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Mari hidupi nilai respect. Tuhan Yesus memberkati.